Halo semuanya, selamat datang di channel The Islamic Investor. Di video kali ini saya akan membagikan tips and trick cara memilih reksadana pasar uang terbaik versi The Islamic Investor menggunakan aplikasi Bybit. Ini juga menjadi jawaban kalau ada yang tanya kenapa di video seri investasi reksadana episode kedua saya memilih produk reksadana pasar uang BNI AM Dana Lancar Syariah. Oke, langsung saja mari kita bedah satu persatu. Syarat paling mendasar, karena kebijakan investasi saya hanya berinvestasi di instrumen syariah, maka yang dipilih hanya reksadana pasar uang syariah. Dengan menggunakan Bybit, saat kita mengaktifkan fitur preferensi syariah, maka secara otomatis yang ditampilkan hanya reksadana-reksadana syariah saja. Dari tahap ini, saya berhasil memfilter 7 reksadana pasar uang syariah dari total 18 produk reksadana pasar uang yang dijual di Bybit pada saat video ini dibuat. Kemudian yang kedua, minimum pembelian harus sesuai budget. Kenapa ini saya masukkan? Ya, agar kita lebih efektif dan efisien dalam memfilter. Karena tujuan kita di sini adalah menemukan reksadana terbaik yang bisa atau mampu kita beli, bukan mempelajari semua produk reksadana yang ada. Sehingga kalau saya kaitkan dengan rekomendasi Robo untuk portofolio dana pensiun dan profil risiko kita misalnya adalah 10, maka porsi reksadana pasar uangnya hanya 10%. Kalau setiap bulan kita hanya bisa mengalokasikan misalnya 300.000 dari gaji kita untuk investasi, ini uang yang benar-benar dingin, maka 10% dari 300.000 hanya 30.000. Dengan uang 30.000 ini, tentu kita hanya bisa membeli reksadana pasar uang yang minimum pembeliannya adalah 30.000 atau di bawahnya. Pada saat saya membuat video seri investasi reksadana episode kedua, kalau tidak salah ingat, hanya ada 2 atau 3 reksadana pasar uang yang minimum pembeliannya di bawah 30.000, yaitu 10.000. Salah satunya adalah BNI AM Dana Lancar Syariah. Namun belum lama ini terjadi perubahan. Sekarang hampir semua reksadana pasar uang syariah yang dijual Bybit minimum pembeliannya adalah 10.000. Tentu ini merupakan kabar baik bagi investor retail seperti saya. Nah, dari 7 reksadana pasar uang yang lolos filter syariah pada step pertama, menyisakan 6 produk yang bisa dibeli dengan dana Rp30.000 karena minimum pembeliannya hanya Rp10.000. Selanjutnya step ketiga, saya meranking reksadana berdasarkan return atau keuntungan selama periode 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Hasilnya, dalam periode 1 tahun terakhir, Sukor Invest Syariah Money Market Fund menempati peringkat pertama dengan imbal hasil 5,61%. Namun untuk periode 3 dan 5 tahun, peringkat pertamanya diambil alih oleh BNI AM Dana Lancar Syariah. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan, terdapat keanehan pada periode 3 dan 5 tahun. Ada beberapa reksadana yang returnnya itu cukup aneh karena malah turun dibanding return 1 tahunnya. Padahal periodenya semakin besar. Bukannya ini tidak mungkin terjadi, tapi logikanya untuk reksadana pasar uang semakin lama periodenya harusnya semakin tinggi pula keuntungannya. Karena nilai reksadana pasar uang yang baik akan terus naik walau sekecil apapun kenaikannya. Lalu apa yang terjadi dengan reksadana-reksadana yang mengalami keanehan ini? Jawabannya adalah reksadana-reksadana tersebut umurnya belum mencapai 3 atau 5 tahun periode. Sehingga entah karena error hitung atau error algoritma, muncullah keanehan-keanehan tersebut. Poin penting lainnya, dari sini kita juga bisa mengetahui reksadana mana yang sudah bertahan cukup lama, katakanlah lebih dari 5 tahun. Dan sebagaimana yang bisa kita lihat bersama, yang sudah berumur lebih dari 5 tahun hanya satu reksadana, yaitu BNI AM Dana Lancar Syariah. Semakin tua umur suatu reksadana bisa menjadi salah satu indikator, walaupun ini tidak saklek atau pasti, bahwa manajer investasinya semakin teruji karena berhasil melewati berbagai siklus pasar dan ekonomi yang terjadi, serta masih dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan dananya. Nah, hasil dari meranking berdasarkan keuntungan dengan 3 periode yang berbeda ini, saya masukkan ke dalam sebuah tabel sederhana agar bisa dibandingkan. Ini merupakan cara simpel, tapi menurut saya cukup ampuh dalam membantu menentukan reksadana pasar uang yang terbaik. Kalau mungkin ada yang bertanya kenapa Bahana Liquid Syariah tidak masuk dalam tabel, karena sudah terfilter di minimum pembelian. Anggaran yang dimiliki hanya 30.000, sedangkan minimum pembelian dari Bahana Liquid Syariah adalah 100.000 sehingga tidak mencukupi. Kemudian step selanjutnya adalah meranking atau mengurutkan berdasarkan total aset under management. Kalau bisa ya kita berinvestasi pada reksadana yang AUM-nya di atas 100 miliar agar lebih terhindar dari potensi pembubaran reksadana. Nah, dari hasil pengurutan ini saya masukkan juga ke dalam tabel
sesuai dengan ranking atau urutannya dari tertinggi ke terendah. Kemudian step kelima, saya mengurutkan maksimum drawdown dengan periode 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Jadi ini mirip dengan step ketiga yang meranking return. Pengertian dari drawdown adalah penurunan nilai suatu investasi dari nilai tertingginya ke nilai terendahnya dalam periode tertentu. Kalau maksimum drawdown sama dengan 0, artinya produk tersebut selama periode yang dipilih tidak pernah mengalami penurunan sama sekali. Tapi kalau nilainya tidak sama dengan 0, artinya kita bisa mengambil pelajaran bahwa bahkan reksadana yang paling konservatif sekalipun memiliki potensi penurunan nilai. Sehingga kita harus siap dan tidak kaget kalau nanti produk reksadana pasar uang yang kita pilih mengalami penurunan. Data ini kemudian saya pindahkan ke dalam tabel, hasilnya adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah mencari reksadana mana yang memiliki expense ratio paling kecil. Expense ratio sendiri pengertiannya adalah sebuah rasio yang menyatakan beban biaya yang digunakan manajer investasi untuk mengelola suatu produk reksadana. Dengan pengertian ini, tentu kita pilih yang rasionya paling kecil, karena semakin kecil expense ratio suatu reksadana, artinya pengelolaannya semakin efisien. Semakin efisien pengelolaan suatu reksadana, artinya semakin berkurang dana yang digunakan untuk mengelola. Semakin berkurang dana yang digunakan untuk pengelolaan, artinya bisa menambah porsi dana yang diinvestasikan, sehingga bisa meningkatkan NAV per unit reksadana. Oke, hasil dari meranking melalui 4 step sebelumnya sudah memenuhi tabel ini. Nah, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan dan memilih 3 produk dengan angka paling kecil. Hasilnya, saya mendapatkan Sukor Invest Syariah Money Market Fund, BNI AM Dana Lancar Syariah, dan Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Ketiga produk ini kemudian akan saya bandingkan dengan menggunakan fitur bandingkan yang juga tersedia di Bibit. Nah, di sini tinggal kita cermati dan bandingkan. Walau sebagian besar sudah tercover dari 6 step sebelumnya, tapi melalui fitur ini kita bisa semakin fokus. Untuk melihat nilai dari parameter-parameter yang dibandingkan, kita bisa explore dengan mengganti periodenya mulai dari 1 hari, 3 bulan, 3 tahun, hingga all, yang artinya adalah mulai dari reksadana tersebut lahir. Kita bisa lihat bahwa BNI AM Dana Lancar Syariah sudah ada sejak tahun 2013. Sedangkan untuk Sukor Invest Syariah lahir di Oktober 2018. Untuk Mandiri Pasar Uang Syariah ada sejak 2019. Nah, dari sini sebenarnya saya sudah bisa mengeliminasi satu reksadana lagi atau memilih 2 reksadana pasar uang syariah terbaik yang dijual di Bibit menurut saya. Sebenarnya yang tidak kalah menarik, 2 reksadana yang dipilih tadi harus kita bandingkan dengan benchmark untuk mengetahui bagaimana kinerjanya dibanding suatu benchmark. Tapi sayangnya, benchmark untuk reksadana pasar uang belum tersedia, sehingga hal ini kita lewati saja. Kemudian di bawah, di sini bisa kita lihat perbedaan bank kastodiannya. Mengetahui ini penting karena ada beberapa bank kastodian yang mengenakan biaya transfer sebesar 3.500 saat penjualan reksadana kalau rekening bank pribadi kita berbeda. Dan 3.500 ini akan dipotong secara otomatis dari nilai penjualan reksadana kita. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting, kita harus membuka profil dari kedua produk reksadana tadi untuk mengetahui komposisinya. Namun sebelum itu, kita harus memiliki gambaran umum aset dasar atau underlying aset dari reksadana pasar uang, termasuk bagaimana potensi return dan risikonya. Secara umum, dana kelolaan reksadana pasar uang diinvestasikan ke deposito dan obligasi yang jatuh tempo atau sisa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, deposito sendiri dikeluarkan oleh berbagai bank. Bank kalau dilihat dari modalnya dibagi menjadi bank buku 1, bank buku 2, buku 3, dan bank buku 4. Bank-bank buku 4 adalah bank-bank yang besar yang memiliki modal jumbo seperti contohnya BNI, BRI, Mandiri, dan Bank BCA.
Bank-bank yang memiliki kekuatan modal besar ini biasanya memang memberikan return deposito yang tidak terlalu tinggi. Tapi secara keamanan tentu lebih aman dibanding bank-bank kecil karena baik dari sisi modal maupun bisnisnya lebih kuat. Untuk obligasi, yang paling aman tentu obligasi pemerintah karena dijamin pemerintah dan secara historis aman dari gagal bayar. Tapi imbal hasilnya memang lebih rendah jika dibandingkan obligasi korporasi. Ya, ini sesuai dengan prinsip high risk, high return. Jadi kalau di summary, potensi imbal hasil paling rendah adalah deposito bank-bank besar. Potensi imbal hasil paling tinggi adalah obligasi korporasi. Risiko paling rendah adalah deposito bank-bank besar dan risiko paling tinggi adalah obligasi korporasi. Sekarang mari kita lihat profil SukorInvest Syariah Money Market Fund. Perlu diingat, reksadana pasar uang adalah reksadana yang dikelola secara aktif. Artinya komposisi ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada investor. Perubahannya bisa kita pantau setiap bulan melalui fund fact sheet yang bisa kita download melalui platform agen penjual reksadana kita. Untuk SukorInvest Syariah Money Market Fund, bisa kita lihat porsi efek utang dan depositonya cukup berimbang, tidak terlalu jauh, yaitu 43 banding 57%. Top holdingnya bisa kita lihat juga ada deposito Bank Victoria Syariah, deposito Bank Panin Dubai Syariah, dan deposito Bank Mega Syariah. Untuk efek utangnya yang ditampilkan di sini ada dua. Yang pertama, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 1, Pegadaian tahap 4 tahun 2021 seri A, dan Sukuk Ijaroh Berkelanjutan 2, Aneka Gas Industri tahap 2 tahun 2020. Sebenarnya dari sini kita bisa mengira-ngira, bisa menangkap kenapa kinerja SukorInvest Syariah Money Market Fund cukup baik, karena porsi obligasinya cukup tinggi dan sebagian besar depositonya ditempatkan di deposito Bank Buku 2 dan Bank Buku 3. Kemudian untuk BNI AM Dana Lancar Syariah bisa kita lihat bersama komposisinya lebih besar di deposito atau 68% berbanding obligasi 32%. Dan ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan yang masuk akal kenapa kinerjanya lebih rendah dibanding SukorInvest Syariah Money Market Fund, yaitu karena porsi depositonya cukup besar dibanding obligasinya. Nah, dari sini tinggal kita renungkan dan kita pilih kira-kira reksadana mana yang nyaman untuk kita investasikan dalam jangka waktu sesuai dengan tujuan investasi kita. Untuk saya pribadi, ini bukan rekomendasi ya, tapi sekedar cerita atau sharing. Setelah mengolah berbagai data yang ada pada saat saya membuat video episode kedua, saat itu saya memilih reksadana pasar uang BNI AM Dana Lancar Syariah. Rincian alasannya adalah yang pertama merupakan produk syariah. Yang kedua, bisa dibeli dengan dana minimal 10.000, ini anggarannya masuk. Dan pada saat itu SukorInvest Syariah Money Market Fund minimum pembeliannya masih 100.000, belum terjangkau untuk auto debit robo dana pensiun. Kemudian yang ketiga, returnnya cukup bagus dan reksadana ini sudah ada sejak tahun 2013. Yang keempat, total AUM-nya lumayan tinggi, di atas 100 miliar. Kemudian yang kelima, maksimum drawdown-nya masih bisa saya tolerir. Yang keenam, expense ratio-nya sangat kecil, di bawah 0,5%. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, komposisi reksadananya masih sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi saya. Nah, jadi seperti itu kenapa alasan saya memilih BNI AM Dana Lancar Syariah pada saat itu. Oke, itu tadi 7 step sederhana untuk menemukan reksadana pasar uang terbaik versi The Islamic Investor. Melalui video ini saya tidak bermaksud memberikan rekomendasi, tapi hanya sekedar cerita atau sharing tentang bagaimana cara saya memilih reksadana pasar uang. Kalau ada yang cocok, monggo dipakai caranya. Kalau kurang lengkap silahkan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Kalau tidak cocok, ya jangan digunakan. Selalu ingat untuk menganalisis sebelum berinvestasi, karena return masa lalu tidak menjamin return masa depan. Dan kalau untung atau rugi, yang menanggung diri kita sendiri. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.